Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidiki dari RMI 1B. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Komdas tentang perkembangan software dan hardware. Di sini saya akan melakukan share screen. Kepada Bapak Adil yang terhormat dan selaku pengampu Komdas dan teman-teman saya banggakan, ada kita buka acara presentasi ini dan bercanda bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada sejarah perkembangan, perkenalkan saya Muhammad Sadiki. Di sini ada sejarah perkembangan hardware dan software. Kemudian ada sejarah perkembangan software dan hardware. Nah, di sini ada sejarah perkembangan hardware komputer. Yang pertama, komputer dari sejak awal dibuatnya hingga kini banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan bentuk dan fungsinya. Pada tahun 1930, lahirnya suatu konsep dari komputer-komputer serbaguna yang menjadi awal dari komputer modern saat ini. Ditambah lagi dengan perkembangan masyarakat yang makin kompleks dan dengan kemajuan teknologi yang telah mendorong orang-orang berbakat untuk berpikir secara pesat. Kedua, pada tahun 1937, Alan Turing, seorang ahli matematika asal Inggris, membuat sebuah analis teoris dari kemungkinan mengembangkan komputer yang serbaguna. Pelaksanaan gagasan tersebut dapat segera terwujud karena pada Perang Dunia II, pihak militer sangat membutuhkan perhitungan-hitungan yang cepat, matang, dan akurat untuk kebutuhan perang, sehingga dari gagasan tersebut berkembang perangkat keras hardware mengalami perubahan bentuk dan fungsinya, dan perangkat lunak software mengalami pengembangan penggunaan menjadi program yang digunakan. Untuk selanjutnya perkembangan hardware. Satu, generasi pertama 1946 sampai 1959. Adapun ciri-ciri komputer generasi pertama antara lain ukuran fisiknya besar, B, kecepatan proses lambat, C, cepat panas, D, membutuhkan listrik yang besar, E, menggunakan tabung hampa udara, vacuum tube, F, memorinya menggunakan magnetic core strong, G, masih menggunakan bahasa mesin Machine Language, H, menggunakan konsep storage program. Generasi kedua dari 1959 sampai 1965. Pembuatan komputer generasi kedua ini menggunakan pengembangan dari komputer generasi pertama yang dibuat untuk menyempurnakan bentuk, ciri, komponen, dan menggunakan listrik yang lebih hemat. Komputer generasi kedua mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Satu, komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya lebih kecil, kecepatan prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, membutuhkan listrik lebih sedikit, memori yang digunakan lebih besar, telah menggunakan bahasa tingkat tinggi high level language. H, sudah dapat digunakan untuk real-time information yang digunakan dapat dihasilkan dengan sekejap, dan time sharing, komputer digunakan bersama-sama, komputer dapat membagi waktu untuk tiap pemakai. Yang ketiga, generasi ketiga 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggunakan beberapa komponen dalam satu tempat dan disempurnakan tampilan dari komputer tersebut. Komputer generasi ketiga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Satu, komponen telah menggunakan IC Integrated Circuit atau yang disebut chip dalam bentuk keyboard, integrated circuits, dan solid logic teknologi SLT, yaitu transistor dan dioda diletakkan secara terpisah dalam satu tempat. Kecepatan berasal lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat, memorinya yang digunakan lebih besar, dapat menyimpan sampai ratusan ribu karakter. Telah menggunakan penyimpanan luar yang bersifat random access, yaitu magnetic disk yang berkapasitas besar. Dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming. Telah dibuat alat input output dengan menggunakan visual display terminal yang dapat menampilkan grafik, dapat menerima dan mengeluarkan suara, dan telah digunakan alat pembaca tentang magnetic MICR, Magnetic Ink Character Reader. Kemudian ada yang generasi keempat dari 1970 sampai 1995. Komputer generasi keempat menggunakan pengembangan dari komputer generasi ketiga. Komponen ini dibuat dengan menggunakan beberapa IC yang didapatkan yang dalam komponen generasi ketiga belum dapat digunakan. Komputer generasi keempat mempunyai ciri sebagai berikut. Telah menggunakan LSI, Large Scale Intelligence, yaitu bergabungnya beberapa IC yang dapatkan dalam satu buah chip. LSI dikembangkan menjadi VLSI, Very Large Scale Integration, yang dapat membuat 150.000 transistor yang didapatkan. Chip yang digunakan telah berbentuk segi empat, membuat rangkaian yang terpadu.
2. Perkembangan software. Software komputer adalah kumpulan daripada instruksi yang atau statement yang disusun secara logis membentuk kode yang hanya dapat dimengerti oleh komputer. Sejarah perkembangan software. 1. Era pioner, 2. Era stabil, 3. Era mikro, 4. Era modern. 1. Era pioner. Era pioner ini berbentuk software komputer pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel kelompok antara bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang diulang-ulangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung. Sebuah program digunakan untuk sebuah mesin tertentu dan tujuan untuk tertentu. Di era ini, software komputer merupakan kesatuan dengan sebuah hardware komputer. Era stabil. Pada era stabil ini, baris-baris perintah software komputer yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah banyak proses yang dilakukan secara bersamaan, multitasking. Software komputer pada era ini juga mampu menyesuaikan banyak penggunaan atau multi-user. Dan secara cepat atau langsung real time, di era ini juga mulai dikenal sistem habis basis data yang misalkan antara program dan data. Yang kedua adalah era mikro. Pada era mikro ini, software menggunakan komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software sistem, Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain, software aplikasi, MS Office, OpenOffice, dan lain-lain, dan language software atau bahasa pemrograman, assembler, Visual Basic, Devil, dan lain-lain. Yang ketiga, era modern. Pada era modern ini, software komputer tidak hanya untuk sebuah komputer, tetapi sebuah handphone pun telah dilengkapi dengan sebuah software sistem seperti Android, Symbian, dan lain-lain. Tingkat kecerdasan yang digunakan oleh software komputer pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, software komputer sekarang juga mulai bisa mengenal suara dan gambar. Yang terakhir, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.